Dugaan kekerasan atas Ardina Rasti oleh Eza Gionino kian bertambah panas saja. Pasalnya, bukti rekaman dugaan pertengkaran antara Eza dan Rasti dengan adanya indikasi dugaan kekerasan fisik kian bertambah luas. Dan kasus ini pun kini bertambah heboh dan juga menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Lalu apa tanggapan tentang Eza jika memang benar rekaman tersebut merupakan pertengkarannya dengan Ardina Rasti? Seperti apakah pakar melihatnya? Sulit disangkal betapa ada kengerian yang terdengar dalam rekaman dugaan pertengkaran Ardina Rasti dan Eza Gionino pasca rekaman itu beredar di berbagai media. Dan beredarnya rekaman ini pun makin membuat kasus dugaan kekerasan yang dilakukan Eza kian heboh dan mendapat perhatian lebih luas. Bahkan banjir dukungan kepada Rasti pun terjadi di jejaring sosial. Pada intinya, semua menolak kekerasan terhadap perempuan. Siapapun mendengar rekaman itu akan dengan mudah menangkap suasana yang menusuk perasaan. Sebab ada pihak yang diduga sedang dikuasai emosi tak terkendali, sementara pihak lainnya seolah tak berdaya melepaskan diri. Aku kalau ada salah aku minta maaf dan akan belajar lebih dan baik lagi. kamu nggak tahu rasa salah kamu tuh di mana. Jangan kamu ngomong akan belajar lebih baik lagi kalau kamu nggak tahu salahnya di mana. Ya kamu nggak mau terima alasan jelas-jelas aku makan di meja makan sama kamu. Diam. Sekarang diam ya. Diam. Dengerin aku. Oke, diam. Ya, diam. Sakit, Bi. Bodoh beneran. Sakit, jangan kayak gitu, badanku sakit. Kalau kamu berusaha ngelupain semua omongan aku, kamu nggak akan cuekin aku hari ini ya. Kamu nggak akan cuekin aku hari ini. Tadi malam kamu nggak akan nelpon aku, kenapa SMS nggak dibalas? Itu kan aku udah SMS-an. Di saat aku nanya, aku jawab, aku tertawa. Bibi udah sakit. Kamu bisa dengerin aku sih? Kamu bisa dengerin aku sih? Hah? Bisa terima nggak sih omongan aku? Bisa terima nggak omongan aku? Bisa terima nggak? Kamu udah pakai kasar. Ya makanya kamu dengerin aku ngomong yang benar. Kok tertawa? Bibi udah sakit. Kamu bisa dengerin aku sih? Kamu bisa dengerin aku sih? Hah? Bisa terima nggak sih omongan aku? Bisa terima nggak? Kamu udah pakai kasar. Ya makanya kamu dengerin aku ngomong yang benar. Kamu jangan kayak orang gila dong, Wi, please. Beneran nih? Aku nggak gila, Bi. Beneran? Kamu Apa? Kalau kamu nggak gila kamu apa? langsung nyiksa aku secara fisik aja. Aku nggak bilang kamu gila kok. Bisa tuh ngomong seperti anak kecil tadi. Saya tuh ngomong kayak sama anak kecil. Ya, aku itu pun kamu ingat. begitu. Enggak, kamu ingat nih. Dan kamu tidak seperti itu. Muka kamu kayak gini, kamu ngajak ya. Oke, kata lu. Jangan sakit. Gue ngajak kamu. Bi, mau tadi. Aduh, Bi. Cukup aku kasar sekali sama kamu. Kalau kamu bisa terima itu semua dan kamu ngerasa salah, kamu nggak akan seperti itu besok-besokannya. Dan aku pun besokannya nggak akan emosi. Dengerin aku dulu ngomong. Aw, jangan tampar aku. Aku nggak nampar kamu ya. Aku megang muka kamu gini. Itu sakit, Bi. Ya, tapi kamu barusan nampar aku, tangan kamu ke aku. Gue bener-bener jengkel banget. Gue udah bener-bener jengkel banget gue. Ngedenger rekaman itu gue, di situ gue mulai yang namanya emosi gue terhadap Eja itu yang waduh, itu bukan manusia. Kalau kamu terima omongan aku, kalau nggak terima ya udah. Aku nggak dikasih kesempatan ngomong sedikit pun. Kamu udah pernah janji apapun itu yang terjadi. Apa aja sih? Jangan bilang. Jangan jumpat aku. Kamu diam dan kamu dengerin omongan itu. Sekalipun omongan itu cuma masuk kuping kiri, kamu dan keluar kanan. Iya. Ya, kamu diam. Iya. Diam. Kamu harus Diam. pukulin aku. Merinding, serem banget katanya. Masa sih cewek disiksa? Belum nikah aja udah dipukulin kayak gitu. Gimana kalau udah nikah? Pantasnya kalau cowok kayak gitu mendingan pakai rok deh, biar jadi cewek sekalian, gak usah jadi cowok. Iyalah, pastinya nggak nyangka banget soalnya Eza tuh kan termasuk yang kayaknya wajahnya tuh sederhana, manis, nggak ada tampang-tampang yang sangar atau gimana gitu. Tapi kayaknya kalau didengar-dengar suaranya kayaknya emang gak asing ya emang si orang tersebut gitu loh. Kayaknya sih suaranya Eza.
Terus suara ceweknya juga kayak si Rasti gitu. Ya tapi yang nggak tahu lah, itu kan baru cuma dugaan doang. Ngamuk, sengamuk-ngamuknya sih, pengen berbuat hal-hal yang seperti itu juga gitu. Cuma kalau kita siapapun melakukan hal yang sama seperti yang si penganiaya lakukan kepada Rasti, berarti kita nggak ada beda sama dia itu. Bahkan menurut Syarina, kejadian dugaan penganiayaan itu berlangsung saat Eza dan Rasti sudah putus hubungan kekasih. Lalu bagaimanakah sebenarnya kisah di balik rekaman ini? Menurut Rasti, pertengkaran itu merupakan peristiwa kedua di mana ia merasakan tekanan psikis dan fisik luar biasa. Namun menurut kakak Eza Gionino, adiknya tak mungkin melakukan kekerasan itu. Ia bahkan bersumpah atas nama Tuhan. Jujur kalau saya ditanya seperti itu, saya pendekatan dan pihak keluarga bukannya ini ada kasus gini terus diem ya. Kita pun menuduhkan si Eza, kita sumpah dia berarti sumpah demi Allah dia tidak melakukan. Insya Allah kita percaya. Mbak, sumpah demi Allah hukumnya nggak main-main ya. Kita kalau bicara hukum negara boleh lah ya. Tapi kalau kita bicara dengan hukum agama yang kita anut, terutama kita Muslim, kalau dia sudah sumpah demi Allah, pertanggungannya sangat berat sekali. Aku dalam hati aku, gila ya kalian berdua tuh lagi putus, yang mau ngejar-ngejar jemput, yang memaksa jemput si penganiaya. Terus dia tuh intinya marah karena hal-hal sepele banget yang di luar topik gitu. Mereka posisinya putus tapi dia marah karena SMS-nya tidak dibales, karena Rasti kelamaan di kamar mandi. Absurd banget gitu panggilan alam. Udah gitu sama SMS Rasti ke ibunya yang sudah terjadi waktu mereka putus gitu. Jadi nggak tahu ya, kayak ngawur aja seluruh konteks berantemnya itu. Menurut aku nggak ada yang relevan sama untuk sampai seorang berhak dipukulin kayak gitu. Ini penganiayaan berat kedua yang dilakukan tersangka sama penganiaya ke saya. Yang pertama kali itu kejadiannya terjadi begitu cepat, dimana selain dia merusak barang-barang dalam keadaan mengkonsumsi minuman beralkohol, posisinya saya dipukuli dan ditendangi ke tulang rusuk sampai saya pingsan. Sampai bangun-bangun ternyata saya ada di UGD. Itu kejadian terlalu cepat sampai saya nggak sempat berpikir apa-apa, tiba udah pingsan. Kejadian kedua ini posisinya adalah modus sang penganiaya adalah meminta maaf katanya. Itu yang dijanjikan dia ke sahabat-sahabat saya. Kenapa menjemput saya? Bahwa yang terjadi adalah poin-poin kecil seperti dia banyak melarang saya untuk melakukan pekerjaan. Dan kemudian untuk mengkonfirmasi pasca beredarnya bukti rekaman dugaan penganiayaan itu, di mana sosok Eza Gionino saat disambangi ke kediamannya yang ada hanya kakaknya Rizky. Masalah Eza sih kondisi masih alhamdulillah sehat aja. Syuting masih tetap. Keluarga mungkin sementara ini saya belum bisa ya. Mungkin nanti ada saatnya. Cuma untuk saat ini belum bisa apa-apa. Kita juga nunggu perkembangan dari pihak Polres kan. Biar aja mereka bekerja dulu kan. Kita tunggu hasilnya aja. Jika mengingat dialog dan suara-suara tindakan fisik yang terdengar sangat dramatis dalam rekaman, tak sedikit orang terseret spekulasi bahwa si pria dalam rekaman itu bak seorang psikopat, di mana ia melakukan dugaan kekerasan tapi tidak merasa bersalah. Lalu bisakah dikatakan demikian? Kalau kamu terima omongan aku, kalau nggak terima ya udah. Aku nggak dikasih kesempatan ngomong sedikit pun. Kamu udah pernah janji apapun itu yang terjadi. Apa aja sih? Apa aja sih? Jangan dilakukan. Jangan jemput aku. Kamu diam dan kamu dengerin omongannya tuh. Sekalipun omongan itu cuma masuk kuping kiri kamu dan keluar kanan. Enggak. Ya, kamu diam. Enggak. Diam. Kamu harus Diam. pukulin aku. Marahnya itu luar biasa dan sampai explode gitu ya. Sampai ada memang suara tangan gitu atau jeritan misalnya ya. Marah yang intensitasnya tinggi sekali, betul gitu ya. Tapi itu tidak serta-merta kemudian melabel seseorang itu psikopat gitu ya, karena tetap aja harus ada assessment, harus ada
pengukuran-pengukuran, pengecekan-pengecekan, ya observasi. Sadis banget Kak, bener-bener sadis banget. Aku aja sampai nggak percaya gitu Kak, kalau dia itu kayak gitu. Kaget aja gitu seorang Eza yang aku juga sempat resep sama dia. Totonya dia kayak gitu Kak, kaget banget aku Kak, sumpah. Pada dasarnya, rekaman yang kini beredar di media versi aslinya adalah milik Rasti yang sudah disampaikan sebagai alat bukti. Bukti lainnya adalah foto-foto Rasti serta sejumlah benda yang rusak dan diduga akibat tindakan Eza. Benarkah dengan bukti-bukti ini, Rasti sangat kecewa dengan Eza hanya ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan? Apa yang sebenarnya diharapkan Rasti dalam upaya hukumnya sejauh ini? Kejadian ini bukan penganiayaan ringan, ini 2 kali penganiayaan berat. Bagi publik awam, rekaman yang diduga Rasti dan Eza dalam sebuah pertengkaran yang diwarnai dugaan kekerasan fisik itu adalah sebuah bukti kuat. Ditambah pula foto Rasti dengan bekas memar dan juga benda-benda yang rusak sudah diserahkan pada pihak yang berwajib dan juga para saksi. Tapi mengapa Eza dengan status tersangkanya tidak juga ditahan? Benarkah Eza sudah berbohong?